Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat terus bersemangat ya dalam melanjutkan kegiatan belajar kita. Ya. Baik anak-anakku semuanya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban, yang mana akan meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, dan kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya perlu kita ingat kembali apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang patut kita peroleh ya setelah melakukan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai warga negara yang baik ya. Baiklah, kita mulai satu persatu kita bahas. Yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta kita kepada tanah air adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik ya. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, tentunya ini akan menyebabkan ya situasi negara ini menjadi lebih aman, tertib ya, sehingga semuanya menjadi baik. Yang pertama adalah tentang kewajiban warga negara. Apa saja yang merupakan kewajiban sebagai warga negara? Ya, beberapa hal yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara adalah yang pertama, berperan serta di dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Ya, kedaulatan negara ya harus kita pertahankan, harus kita bela dari semua serangan musuh ya. Karena setiap saat musuh selalu mengintai, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk berperan serta di dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara ini. Yang kedua, kewajiban kita sebagai warga negara antara lain adalah membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, membayar pajak merupakan kewajiban warga negara karena uang pajak yang terkumpul itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara ini. Maka sebagai warga negara yang baik harus atau wajib membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar jalannya pemerintahan ini tetap berlanjut, pembangunan tetap berlanjut. Kemudian yang ketiga di antara kewajiban sebagai warga negara adalah mengikuti pendidikan dasar. Ya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar ya, yang mana ini adalah kebutuhan mutlak daripada generasi bangsa ya, agar memiliki kecerdasan yang baik ya, memiliki pendidikan yang baik agar dapat nantinya ikut dalam membangun negara ini. Yang keempat adalah menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga negara wajib menjaga kelestarian lingkungan ya, karena dengan menjaga kelestarian lingkungan berarti juga menjaga kehidupan seluruh
warga negara. Lingkungan yang baik akan menyebabkan kehidupan juga lebih baik, terhindar dari hal-hal yang membahayakan, ya, akan menjaga keberlangsungan hidup bangsa ini. Maka setiap warga negara wajib menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kita lanjutkan tentang hak. Ya, kalau tadi kewajiban, sekarang hak. Ya, apa saja hak daripada warga negara, ya, yang bisa diperoleh oleh warga negara. Di antaranya yang pertama adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa dibeda-bedakan, ya, satu dengan yang lainnya, ya, semua berkedudukan yang sama di mata hukum. Semuanya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berikutnya yang kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya, agar dapat menyejahterakan, ya, keluarganya, kemudian menyejahterakan masyarakat, dan akhirnya seluruh bangsa ini juga akan menjadi sejahtera. Berikutnya, hak warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Ini seiring dengan kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, maka ini sudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang memadai agar lebih cerdas, ya, kehidupan bangsa ini menjadi lebih cerdas, yang nantinya akan mampu generasi berikutnya itu membangun dan menyukseskan kehidupan bangsa ini, ya, untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih maju ke depannya, maka harus ditopang dengan mendapatkan pendidikan yang layak. Hak berikutnya adalah memilih, memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaannya masing-masing. Nah, ini adalah hak masing-masing warga negara untuk menentukan, ya, pilihannya, memeluk agama tertentu, kemudian menjalankan agamanya serta kepercayaannya masing-masing, ya, dengan sepenuhnya tanpa ada gangguan dari satu orang pun, ya, sehingga semuanya merasa aman dan nyaman, ya, kehidupan beragama berjalan dengan baik, ya, menciptakan keharmonisan, persatuan dan kesatuan di negara ini. Nah, itu adalah beberapa hak daripada warga negara. Nah, selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang ada di negara ini. Nah, berikut ada tabel tentang kewajiban dan hak di dalam memanfaatkan SDA atau sumber daya alam. Di antaranya kewajiban terhadap sumber daya alam adalah memelihara kebersihan lingkungan, ya. Kebersihan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan daripada sumber daya alam. Dan melakukan reboisasi dan penghijauan, ini juga kewajiban yang harus dilakukan agar selalu tersedia sumber daya alam di hutan, agar sumber daya alam di hutan tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap SDA adalah menggunakan SDA secara tidak berlebihan, ya. Sumber daya alam digunakan sebijak mungkin, ya, secara bijaksana, tidak berlebihan, agar semua dapat merasakan pemanfaatan sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan karena eksplorasi atau pemanfaatan yang berlebihan daripada sumber daya alam.
Berikutnya adalah menghemat bahan bakar dan listrik. Ya, bahan bakar ini adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka dalam penggunaannya harus sehemat mungkin. Ya, termasuk listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit listrik. Sebagian juga memakai bahan bakar, maka pemanfaatannya juga harus dihemat seefisien mungkin, ya, agar ketersediaannya dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berikutnya tentang hak memanfaatkan sumber daya alam, ya, misalnya yang pertama adalah menikmati lingkungan bersih dan sehat. Ya, lingkungan yang bersih dan sehat ini adalah dambaan dari setiap orang, yang mana lingkungan yang bersih dan sehat itu ya akan juga berakibat baik terhadap kesehatan setiap warga negara. Maka menjadi hak warga negara itu untuk menikmati lingkungan bersih dan sehat, ya, dengan kewajiban memelihara kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah memperoleh air bersih dan sehat. Air sebagai kebutuhan utama setiap manusia, maka ini menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat. Tentunya diimbangi dengan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, terutama adalah sumber air. Dengan melakukan penghijauan reboisasi juga akan memperbanyak sumber air bersih. Yang ketiga, hak memanfaatkan SDA adalah menggunakan energi alternatif. Ya, penggunaan energi alternatif, ya, ini adalah salah satu langkah untuk mengurangi, ya, penggunaan bahan bakar, ya, yang mana energi alternatif ini jumlahnya sangat banyak, melimpah dan lebih bersih, maka penggunaannya sebisa mungkin setiap orang mampu memanfaatkan energi alternatif tersebut. Yang keempat adalah memanfaatkan SDA secara merata, artinya setiap warga negara berhak, ya, untuk menikmati, memanfaatkan sumber daya alam, sehingga semuanya kebutuhan akan terpenuhi. Ya, berikutnya ya adalah kerjasama di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, seluruh masyarakat, bukan hanya oleh tanggung jawab pemerintah saja. Nah, karena sebanyak apapun, sebesar apapun usaha pemerintah dalam melestarikan lingkungan, itu akan percuma saja jika tidak diimbangi, tidak diikuti, ya, tidak didukung oleh usaha daripada seluruh masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa kerjasama, upaya kerjasama yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah menjalankan program penanaman pohon, ya, misalnya penanaman 1000 pohon, 1.000.000 pohon dan seterusnya, ya, dimana program ini bertujuan untuk, ya, memperbaiki kualitas lingkungan, ya, untuk menghindari berbagai macam bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, maka perlu, ya, atau harus, ya, didukung dengan penanaman banyak pohon, di mana pohon-pohon itu akan mampu memperkuat struktur tanah dan membantu penyerapan air yang lebih baik. Ya, dengan penghijauan penanaman pohon, ya, maka diharapkan bencana akan dapat diminimalisir, lingkungan menjadi lebih baik, ya, kebutuhan akan sumber daya alam berupa pohon juga akan terpenuhi, dan ini efeknya adalah, ya, kelestarian lingkungan juga akan terjaga.
Yang kedua, tidak membuang limbah ke perairan. Pembuangan limbah ke perairan akan menimbulkan polusi air. Nah, sedangkan air itu adalah kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia, maka dibutuhkan kerjasama yang baik, ya, terutama tidak membuang limbah, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri dan sebagainya ke perairan. Nah, dengan tidak membuang limbah ke perairan, maka ekosistem di dalam perairan akan terjaga. Ya, sumber daya alam yang ada di dalam perairan akan lestari, akan dapat dimanfaatkan, tidak rusak, ya. Sehingga semua orang akan menikmati, ya, lingkungan perairan yang sehat, dapat memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di dalam perairan tersebut. Yang ketiga, kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah mengurangi pencemaran udara. Nah, kalau tadi pencemaran air, perairan oleh limbah, pencemaran udara juga harus dikurangi, ya, bahkan dihilangkan kalau bisa, ya. Ini terutama dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Nah, pengurangan ini untuk mengurangi pencemaran udara, ya, dapat dilakukan dengan cara yang pertama tadi menjalankan program penanaman pohon, kemudian dengan mengendalikan pembuangan asap pabrik, ya, asapnya dinetralkan dulu sehingga yang dilepas ke udara itu adalah bukan zat yang berbahaya, ya. Kemudian dengan mengurangi kendaraan bermotor, ya. Nah, ini adalah upaya untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, karena kualitas udara juga akan menentukan kualitas kesehatan manusia dan menentukan ya, keberlangsungan kehidupan dan kelestarian lingkungan. Yang berikutnya, kerjasama yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam, ya. Perburuan liar adalah hal yang merugikan karena perburuan liar itu tidak memperhatikan mana hewan yang jumlahnya banyak ataupun hewan yang sudah terancam punah dan sebagainya. Maka ini harus dikendalikan, ya, agar tidak terjadi kepunahan terhadap satu binatang tertentu, ya, karena ini akan memutus rantai makanan, ya, punahnya salah satu hewan tertentu ini akan memutus suatu rantai makanan dan ini akan berakibat tidak baik bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, termasuk perusakan alam. Nah, ini juga harus dihilangkan, harus dicegah, ya, agar keberlangsungan kehidupan ini, keseimbangan ini tetap terjaga. Oke, demikian penjelasan singkat tentang hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, dan kerjasama di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, semuanya harus kita lakukan dengan seimbang kita agar, ya, kehidupan ini dapat berjalan lebih baik, ya, kelestarian alam terjaga, semua kebutuhan terpenuhi. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.